Meskipun mungkin pahit kadang yang kita rasa. Beberapa waktu lalu, karena banyak yang pilek, tapi anak juga pilek saudara. Ya, jadi walaupun papanya pendeta, anaknya bukan Superman, sakit juga gitu. Walaupun mamanya dokter, anaknya juga bisa sakit. Kemudian dia pas malam dia nangis, kemudian dia bilang gini sama istri, sama mamanya, dia bilang gini, "Ma, obat." Karena mungkin by the experience, dia rasa setelah minum obat mungkin dia bagus, jadi lebih sehat. Saudara, hari-hari ini, kalau memang pahit itu bisa menyembuhkan, terima tuh pahit, gak apa-apa. Kalau hari ini mungkin pahit rasanya, tapi kalau saudara sadar benar Tuhan ini memang pahit. But it humbles me, ini bikin aku rendah hati. Thank you Lord, jangan sampai pernah membenci Tuhan. Kadang bahasa Tuhan baik itu, kadang datangnya pahit, betul ya. Tapi kita mesti yakin bahwa Tuhan itu tetap baik, amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara, pagi hari ini kita tahu, kita dengerin khotbahnya Pastor Ramli. Ya memang agak mirip-mirip juga dengan yang kita siapkan Pastor. Dan hari ini kita masih tentang spiritual gift. Saudara, kadang orang, apalagi kita doa ya sudah hari ke-6, ini ke-7 sekarang. Itu kita hari, tiap malam dengan spiritual gift gitu. Ini kayak diulang-ulang gitu. Saudara. Tapi gini loh, sebagai pengajar kita juga tahu bahwa dalam ilmu hermeneutika gitu, dalam teologi, saudara, disiplin ilmu teologi, dikatakan begini, something spoken or mentioned many times it means more. Artinya kalau segala sesuatu, kalau Alkitab mention dia berulang, that's important, itu penting. Jadi kalau Tuhan juga ngomong kepada saudara berulang-ulang, itu pasti penting. Dan kalau hari-hari ini saudara kita sedang dengar tentang karunia roh, how the impact, bagaimana dampaknya, itu benar-benar penting. Nah, kita sedikit baca ensiklopedia lah gitu ya. Nah, yang paling populer, karena kita nggak perlu cara yang sulit-sulit, katanya gini saudara, kata takut itu ada 360 kali mention in the Bible. 365 kali loh, kan sering kita nonton Reels ya. Kata takut, artinya gini, jangan takut gitu, itu 360 kali, 365. Itu sama seperti jumlah hari dalam setahun. Artinya Tuhan mau bilang, jangan takut kamu setiap hari. Karena gini, kenapa Alkitab itu mention? Karena itu penting. Karena gini, kadang ketakutan itu bisa membuat orang sebenarnya bisa melakukan banyak hal. Dia bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dia bisa melayani Tuhan. Tapi karena takut, and they don't do nothing. Mereka gak lakukan apa-apa karena takut. Gimana kalau nanti aku melayani, apa kata orang, ya ampun cuma segitu aja, takut. Nah bahkan katanya gini, rasa takut, kenapa? Alkitab bombardir 365 kali bilang jangan takut di Alkitab dalam ensiklopedia itu. Supaya kita gini loh, karena kadang rasa takut itu membuat kita merasakan kita gak punya. Takut membuat kita sebenarnya punya sesuatu, tapi sekarang gak punya sesuatu. Rasanya berat padahal gak ada beban, itu karena takut. Nah bahkan kita menarik juga tadi kita baca Pastor. Ternyata bukan cuma takut, kata metanoia atau kata bertobat. Saudara, kata bertobat tuh sebenarnya bukan jahat, itu kata yang manis banget gitu. Metanoia artinya kamu berpindah, berubah. Kata metanoia itu muncul mention 46 kali dalam perjanjian baru. Karena yang paling umum di perjanjian baru kata metanoia itu dalam bahasa Yunani. Nah ternyata dalam grafiknya itu metanoia muncul di Matius gitu. Dan terakhir paling banyak dalam satu kitab biasanya 1, 2, 3 kali, ada yang 7 kali sih di Matius. Tapi di kitab terakhir di Wahyu itu di-mention sampai 10 kali. Kata metanoia atau bertobatlah. Kita cuma dapat insight gitu waktu baca-baca itu. Begini, kenapa kemudian metanoia itu munculnya di terakhir? Saudara, Tuhan ngejar orang supaya dia metanoia sampai di ujung akhir. Gini ya, salah satu yang bikin orang sedih sebagai hamba Tuhan, benar gak Pastor? Kita banyak banget menemukan pemandangan kayak gini. Orang hidupnya diupakan Tuhan, kok melayani, kok habis itu hilang. Kita sedih dengar orang meninggal. Tapi sebagai hamba Tuhan, kita tahu yang Pastor, paling sedih kalau lihat orang pernah melayani, kok sondak melayani. Betul atau betul? Betul. It's sad. Bukan cuma itu, yang lebih sedih gini Pastor, mungkin rekan-rekan kita, udah banyak mungkin yang kita selama gak ketemu, melayani, sondak melayani, maaf kong mati. Kong, the question is, Tuhan, gimana hidupnya? Gimana hidupnya teman-teman kita yang dulu melayani, kong sempat kemudian lari dan tidak melayani lagi. Nah, waktu kita baca, kita seperti dapat insight dari apa yang kita baca-baca ensiklopedia tadi tentang metanoia itu seperti gini ya, Tuhan kayak bicara sama kita, gak usah khawatir.
soal badusu orang, soal menemukan yang hilang. I'm the expert, Tuhan bilang aku ahlinya. That's why kenapa kata metanoia itu paling banyak dimensi terakhir. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus mengejar orang-orang yang mungkin yang terhilang. Itu sampai terakhir pun kita mau sampaikan kepada dia kabar baik. Metanoia berubah. Dan waktu mereka berubah, percaya pasti mereka diselamatkan. Itu cara Tuhan bekerja. Jangan khawatir kalau hari-hari ini saudara sedang berpikir bagaimana temanku, bagaimana saudaraku. Kata metanoia itu grafiknya gini. Makin hari Tuhan makin kencang ngejar orang supaya mereka berbalik. Benar ya? Mungkin saudara banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Percayalah akan banyak orang yang dimenangkan. Amin. Amin ya. Nah sama seperti apa yang kita bahas tentang spiritual gift. Spiritual gift itu mungkin gak banyak waktu Tuhan Yesus di dalam penginjilan, di dalam perjalanannya. Tapi waktu gereja mula-mula itu spiritual gift, itu kayak dimension berulang-ulang oleh Rasul Paulus. Bahkan di gereja banyak dibicarakan. Karena ini penting. Karena diulang-ulang. Bahkan kalau kita balik ke perjanjian lama, Alkitab bilang ulangan, Alkitab Taurat Tuhan itu harus di-mention, kamu ajarin ke anakmu berulang-ulang. It means important, penting. Karunia roh itu penting. Spiritual gift itu penting. Makanya gini saudara, kenapa kita bilang penting? Check, rewind to yourself. Bahkan saya sendiri. Apa yang membuat saya dan keluarga saya kemudian berubah dan kemudian metanoia dan kemudian memberi diri melayani Tuhan. Itu karena mujizat yang dilakukan Tuhan lewat orang-orang yang punya karunia. Kenapa kemudian kita tetap bisa di dalam pelayanan? Itu pun karena nubuatan dari orang yang punya karunia nubuatan. Dititipin Tuhan kepada dia, disampaikan kepada saya. That's a prophecy. Itu makanya pastor mention tentang nubuatan. Kita kan mention sedikit saudara. Sadar saudara, mengapa sekarang saudara di sini? Pasti itu karena karunia orang lain yang Tuhan dititipkan pada dia yang sudah di sini. Coba remember, ingat ya. Saudara, biasanya orang banyak bertobat dan kemudian datang kepada Tuhan karena mereka mengalami mujizat, betul nggak? Mujizatnya Tuhan yang bikin. Tapi lewat orang yang bisa jadi punya karunia mengadakan mujizat, Alkitab bilang. Bisa jadi saudara-saudara sudah melari dari panggilan hidupmu. Tapi kemudian Tuhan ngomong kepada temanmu. Dan kemudian titip DP suara pada dia. Dan bicara ke kamu. Dan membuat kamu sekarang masih tetap hidup melayani Tuhan di dalam rumahnya. Bukankah kita ini sebenarnya ada di sini? Itu karena pekerjaan Roh Kudus lewat karunia-karunia orang di antara kita. Dan kamu saudara-saudara sekalian juga sama bisa dipakai Tuhan untuk orang lain di luar sana di dalam rumahmu. Saudara gini, 2 April tahun 2010 itu for the first time gitu ya. Sebelum kita masuk sekolah teologi, kita datang ke rumah teman itu ulang tahunnya sama kayak kita, 2 April. Kemudian ada hamba Tuhan yang datang, kita belum kenal Pak Pendeta itu, tapi kemudian hari itu kita didoain, Pak Pendeta ada yang juga ulang tahun, kita gak kenal. Tapi saat itu dia profesi buat saya gak kenal dia. And you know church, sampai sekarang kita masih ingat itu apa yang dia bilang. That's changed my life. Itu yang mengubah tapi hidup. Kok bisa ya Bapak ini kita gak kenal dia, kenapa dia bisa menubuat tentang kita. Dan kalau sekarang kita bisa melayani, itu salah satunya karena nubuatan dari dia, titipan Tuhan lewat dia for kita. Bisa dimengerti ya? Betapa powerfulnya karunia rohani waktu itu memang dipakai untuk orang lain. Keren banget. Jadi saya benar-benar berpikir, keren banget ternyata kalau kita dalamin karunia roh. Ternyata kita nih sekarang ini produknya dari karunia roh. Bahkan bukan cuma itu, nubuatan dan Alkitab baca tentang karunia berbahasa lidah. I was the one, kita salah satu orang yang kalau karena di karismatik ini apaan sih gitu berbahasa lidah, malas banget gitu, kadang-kadang udah segala macam. Ya benar, mungkin ada yang sedikit manipulatif, tapi karunia itu that's real saudara. Kita nggak ngerti sampai kita kemudian menerimanya. Beberapa waktu di dalam masa-masa sukar, Alkitab bilang bahasa roh itu membangun diri kamu. Artinya gini, membangun apa? Kamu mungkin lagi terjatuh, itu yang bisa membangun kamu. Saudara, beberapa waktu kita mengalami masa-masa sulit. Dan entah bagaimana Roh Kudus kemudian dalam satu impresi, membawa kita dalam satu pengalaman berbahasa lidah. Dan itu benar-benar menenangkan, meneduhkan, dan mendamaikan. Kita nggak bisa jelasin, at least
you experience. Kalau saudara mesti ngalamin. Oleh sebab itu kenapa ini karunia ini penting banget, spiritual gift ini. Sepenting itu loh. Dan saudara mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama. Pasti saudara udah sering banget baca ini. Nah kita ada lihat itu di dalam versi NIV yang sederhana ya, NIV saja. Ada juga ya tentu di bahasa Indonesia dikatakan gini. Kejarlah kasih itu, udah dengar kan ya dari Pastor Ramli, dari Pastor Melan, Pastor Ramli lain khotbah itu ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nanti kita akan jelaskan saudara. Tapi yang menarik buat saya adalah the first phrase gitu ya. Frasa pertamanya dikatakan di follow the way of love. Jadi di dalam bahasa Indonesia dikatakan gini, kan ini tentang karunia roh, di pasal 13 itu tentang kasih. Dan Paulus mention lagi dikatakan gini, kejarlah kasih itu. Dalam bahasa Inggris dikatakan follow the way of love. Nah begini saudara, sebenarnya Rasul Paulus mau bilang gini, ini karunia roh ini bagus banget. But you need to know the basis. Kamu perlu tahu dasarnya, sebab karunia roh, kalau the basis, basisnya atau fondasinya itu bukan cinta, itu bahaya. Karena kemudian Rasul Paulus bilang the basis is love, berarti kita mesti ngerti bahwa karunia roh itu mesti basisnya love. Maksudnya gimana? Waktu kita cek itu bahasa aslinya agape, ternyata agape itu salah satu sebenarnya sign atau sinyal Tuhan mau kasih tahu betapa cinta itu harus murni. Kalau kamu mau gunakan karunia roh, kalau nggak murni, that's useless guys. Kalau kamu punya karunia roh, tapi nggak murni, nggak tulus, malah ada kepentingan, cari keuntungan, manipulasi, no way. Setiap karunia roh, it must be pure. Harus benar-benar suci, harus murni. Ngerti ya? Jadi, pastor itu tahu orang 90-an sama Kak Gila. Kadang-kadang orang, so bukan nubuat, kubuat. Terus yang dengar bilang gini, wah itu kayak bukan nubuatan, itu lu buat bro gitu. Bukan nubuat tapi kubuat dan lu buat. Yaudah kita buat sama-sama. Come on, kita mesti ngerti bahwa kalau kita punya karunia, ini basisnya adalah cinta. Cinta karena kita tahu bahwa Tuhan memang benar-benar sayang sama kita. Makanya dia kasih karunia roh, it's for your good, untuk kebaikanmu. Untuk kebaikan orang lain. Bukan hanya sekedar keuntungan atau manipulasi belaka saudara. Number one, the basis of spiritual gift must be love. Harus cinta. Kalau kita tahu, kita sadar, kita dicintai Tuhan, karunia rohmu pasti subur tumbuhnya. Nubuatan pasti keren banget. Membawa damai sejahtera, membawa kebenaran. Teguran tapi kemudian membawa kebenaran. Kalau benar-benar kita tahu basisnya love, saudara, itu nasihatnya murni, bersih, gak ada kepentingan. Kalau kita benar tahu basisnya love, saudara, kalau kita tahu basisnya cinta, apapun karunia roh yang dititipkan Tuhan itu pasti tumbuhnya keren banget. Katakan amin. Yang kedua saudara, nah sedikit tentang sorts of spiritual gift atau gini, jenis-jenis tentang karunia roh. Benar saudara mungkin bilang, ini apa sih karunia roh? Saya kalau saudara baca pasti ketemu, mungkin ada yang agak kurang teliti atau agak kurang tertarik membaca gitu bahasa halusnya. Ya malas baca maksudnya gitu. Gini, jenis-jenis tentang karunia roh. Jadi gini, kita jelasin sedikit pastornya. Jadi gini, kalau saudara baca itu kurang lebih ada 9 sebenarnya. Tuhan titipin itu karunia, kan namanya karunia spiritual, karunia roh itu diberikan Tuhan. Kalau saudara lihat di mention itu di Alkitab, ada yang bilang karunia bernubuat, berbahasa lidah. Nah itu Tuhan bekerja lewat ucapan, by words. Jadi karunia Tuhan bekerja di dalam perkataanmu. Keren ya? Terus kemudian dikatakan ini, ada karunia hikmat, karunia pengetahuan. The spiritual gift yang dikerjakan Tuhan in your thought, di dalam pikiranmu. Jadi ada yang dalam perkataan, ada yang dalam pikiran. Oke, sampai sini. Tapi kemudian juga kita baca, Tuhan juga bekerja, waktu dibilang gini, ada karunia spiritual yang iman, yang mengadakan mujizat. Ada karunia yang mengadakan penyembuhan. Tuhan bekerja lewat tindakan spiritual atau supranatural. Jadi by words, dalam pikiran dan kemudian dalam tindakan yang bisa jadi supranatural, kurang lebih begitu. Nah kita akan sedikit jelasin pelan-pelan. Tuhan bekerja karunia itu lewat karunia nubuatan. Nah saudara, sederhananya nubuatan tuh kayak gini.
dari Tuhan, through you, for the others. Itu pastor jelasin bagus banget. Itu karunia nabi udah gak ada, tapi karunia nabi itu masih Tuhan titipkan kepada kita. Artinya dari Tuhan. Saudara begini, pernahkah saudara kemudian lagi sama teman-teman, terus kemudian saudara lihat vibe-nya so mulai lain ini. Nah kemudian Tuhan bekerja bahwa ini gak benar nih. Nah waktu saudara kemudian ditaruh Tuhan di dalam mulut saudara untuk kemudian menegur, do it guys. Kalau kamu menahannya, itu karunia gak akan berkembang. Tapi entah kenapa mungkin yang 9 ngomongnya B, tapi kemudian Tuhan taruh di dalam mulutmu A, harus speak up. Itu kenapa dibilang prophecy. Mungkin yang lainnya enggak, kalau Tuhan bilang iya, kita mesti bilang iya. Kalau yang lain bilang iya, kong Tuhan taruh patah mulut nyanda, dan ini impresinya jelas, must be, harus dilakukan. Speak up, harus ngomong. Itu namanya dari Tuhan lewat kamu untuk mereka. Itu nubuatan. Nah, kenapa saudara gini? Ada juga karunia yang tadi misalnya Tuhan kerjakan lewat pikiran kita ya, lewat pikiran kita karunia hikmat. Ada saudara baca itu karunia hikmat, pasti baca ya. Nah, begini, saudara gini. Kadang saudara pikir gini, pastor, kalau bicara-bicara gini so kita nggak bisa. Mungkin kita nggak punya karunia. Ingat, yang kedua, Tuhan bisa bekerja karunianya lewat pikiran. Saudara pernah gini, lagi sama teman curhat. Kita lagi begini kok. Wah pokoknya, entah bagaimana suddenly terus Tuhan bicara lewat pikiran kamu. Tuhan kasih hikmat, jalan keluar untuk dia. Tapi kadang kita nahan, bener gak? Aduh, bagus banget ini Tuhan bicara nih. Ada gak sih kayak gini? Seperti lancar Tuhan ngomong sama kamu untuk bicara ke dia. Karena solusinya kita ada titip pangannya, karena kita ada kerja lewat karunia hikmat di dalam pikiranmu. Tapi masalahnya orang banyak kali gak percaya. Orang berpikir bahwa karunia hikmat itu cuma bekerja Pak Pastor, Pak pemimpin-pemimpin rohani, Pak orang-orang yang kelihatan rohani banget. Mungkin itu. Padahal bisa jadi Tuhan bekerja lewat karunia hikmat yang ada dalam diri kamu. Ketika anak kamu mungkin cerita dan kemudian kamu kemudian ada hikmat sini. Saudara jemli, biar nanti pastor jelaskan Pak, tapi ada. Pak Tuhan ada titip Pak saudara di dalam pikiran ini dengan hikmat yang luar biasa. Tuhan karunia bisa bekerja lewat kata-kata, tapi bisa juga lewat pikiran. Dan sebenarnya banyak kali saudara Tuhan bicara lewat saudara punya pikiran dan banyak hikmat di sana. But the problem is kamu gak keluarkan itu. Banyak solusi yang Tuhan, waktu saudaramu, temanmu curhat, Tuhan udah kasih DP kunci jawaban, mas saudara gak ngomong. Bisa dimengerti ya? Dan Tuhan bisa bekerja karunia lewat karunia tindakan. Mungkin begini saudara, bisa jadi ya, karena kita banyak dulu ikutin pelayanan gitu, pendeta-pendeta. Ya so parah kok Pak Pendeta dia, udah paling so mau mati so gitu ya. Tapi kemudian waktu orang-orang begini, ya kurang doa penyerahan tuh pendeta bilang, nyanda, kita mau berdoa supaya dia sembuh. Ini karunia mengadakan mujizat dan mengadakan kesembuhan. Dan benar saudara, banyak kali gak sedikit kita lihat, ada kemudian yang lain so menyerah. Kemudian hamba Tuhan ini kemudian berdiri dan bilang, nyanda kita mau berdoa, dia sembuh dalam nama Yesus. Beneran sembuh bro. Dan itu ditaruh di hatinya dia. Yang lain bilang penyerahan, dia bilang, nyanda aku bilang kesembuhan. Tuhan dah titip kita mau doakan dia kesembuhan. Ini DP nama karunia. Nah Tuhan keren banget bisa bekerja ini semua. Dan saya kasih tahu kepada saudara seperti yang Kak Ramli bilang kemarin juga. Dan Alkitab bilang saudara, semua orang percaya punya at least one. Cuma kadang kamu gak sadar atau sebenarnya soko depan kamu nih mau tahu. Padahal itu diamond mungkin dalam kehidupanmu. Nah saudara gini, kita mau bahas tentang short of the spiritual gift. Yang pertama tentang nubuatan. Nah nubuatan ini banyak kali sering disalah mengerti. Tapi kita mesti mengerti bahwa nubuatan itu spiritnya itu keren banget, semangatnya keren. Banyak orang berpikir nubuatan tuh kejam. Saudara ada gini ya, ada beberapa hamba Tuhan mungkin yang terkenal nubuatannya mengerikan gitu ya. Kadang-kadang memang ya bukan nubuat tapi kubuat gitu ya. Apalagi kesel banget kita kalau kita nih hamba Tuhan udah mulai segala macam ya, terutama di Jakarta kali sini jarang. Tapi waktu itu katanya ini pemilihan gubernur gitu ya. Ada yang so beli sepatu karena aku udah mau nubuatkan kamu yang menang, ternyata kalah. Aduh nih Pak Pendeta ngapain sih, kita pikir kok bisa ini nubuatan yang kayak gini, ngapain sih gitu ya. Nah saudara nubuatan saudara itu must be pure, itu harus suci, harus murni, gak ada kepentingan. Katakan amin itu dulu.
Amin ya. Nah saudara, kalau kita buka di Alkitab, nubuatan itu bukan terjadi cuma di perjanjian lama atau di rasul-rasul. Tapi Yesus pernah disebut nabi karena dia menubuatkan sesuatu. Ini keren banget, kita mau bahas ini dalam sekali. Yohanes 4 ayat 13 sampai 19. Jadi waktu Yesus ketemu perempuan Samaria ini ya backgroundnya buruk sekali gitu ya. Boleh gak kita buka? Yohanes pasal 4. Cepet banget waktunya. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 19 bilang gini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Waktu Yesus lagi di sumur gitu ya, dengan perempuan Samaria. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Lanjut. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yesus lagi ngomongin tentang air hidup yang adalah dirinya. Tapi perempuan ini sangka, ini kalau Yesus kasih air gitu, ini the magic water, mungkin kalau kita minum kita nggak akan haus. Capek kita batimba guru, apalagi kita perempuan Samaria, cari waktunya masih siang-siang. Orang-orang Yahudi yang asli, yang nggak campuran, ngambil. Kalau masih di situ kita nggak boleh datang guru, kasih dong air supaya kita nggak perlu timba sumur, kurang lebih gitu. Nah kemudian kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ini masalahnya. Panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Betul. Kamu bilang kamu gak punya suami. Betul, memang kamu gak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah kita renungkan, mungkin saudara agak sulit mengerti, mari kita mau bikin sederhana saudara ya. Jadi perempuan ini datang, dia bilang I have no husband. Memang Ngana sudah punya, karena Ngana sebenarnya punya 5 dulu, yang satu ini belum sah. Saudara, Yesus bilang seperti itu, membuat perempuan ini respon kayak gini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa you are the prophet. Karena engkau menyatakan gini, apa sih itu karunia bernubuat? Kita kasih sedikit ya gambarannya. Apa itu nubuatan? Nubuatan itu begini saudara. 1, penglihatan atau penyataan fakta tentang masa lalu ataupun yang akan datang. Jadi waktu Nabi-Nabi Yesaya gitu ya bilang, nanti akan datang, ini penyataan, nanti mau jadi begini. Nah Yesus dalam hal ini, dia tahu fakta tentang masa lalu perempuan ini. Walaupun perempuan ini tahu, ini siapa orang ini? Kok dia bisa tahu tentang tape keadaan dan bahkan tape masa lalu? Makanya sebab itu si perempuan bilang, ini kalau orang model begini, namanya dia nabi. Nah kenapa? Karena dia bisa menegaskan, dia bisa menyatakan fakta masa lalu. Atau saudara yang kedua, menegaskan atau afirmasi atau penyataan. Makanya kemudian dia disebut sebagai nabi. Karena dia tahu tentang siapa kita. Padahal kita sendiri gak yakin dia kenal apa kita. Oleh sebab itu perempuan ini bilang, engkau nabi. Karena engkau tahu fakta tentang diriku. Meskipun aku berpikir kamu gak kenal siapa aku. Makanya kenapa Yesus dibilang nabi oleh perempuan. Saudara gini, Yesus sedang profesi kepada perempuan ini. Tapi kemudian meskipun dia punya keburukan banyak, Yesus bilang ini saudara. Balik lagi ke ayat yang 18 tadi kak. Ayat yang ke-18, coba deh yang 14 tadi. Ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. This is prophecy. Gini saudara, nubuatan itu selalu penegasan tentang kebenaran, kenyataan atau fakta. Tapi kemudian kita bisa lihat spiritnya. Meskipun dia buruk, Yesus bilang apa? Mari dalam hal ini Ngana jujur. Profesi itu spiritnya. Mungkin memang benar dia banyak kesalahan. Mari Yesus melihat sesuatu yang baik di dalam dirinya. Banyak orang berusaha profesi tapi kemudian menghancurkan seseorang. Hanya karena dia dapat penyataan dari Tuhan, kemudian dia tidak, basisnya bukan cinta. Dan kenapa kita bilang pangan, abis itu dia ancur, kemudian dia hilang. Tapi kalau kita ngerti cara Yesus, saudara, kenapa nubuatan ini, Rasul Paulus bilang, kejarlah karunia dan yang terutama nubuatan.
Karena nubuatan ini harusnya kayak gini kayak Yesus. Meskipun kamu lihat temanmu buruknya banyak, kalau kamu bernubuat, kamu mesti yakinkan kepada dia. Spiritnya benar. Ngana banyak yang gak bagus, mar ada satu tuh bagus kita lihat. Ini orang percaya mesti kayak gini kalau bernubuat. Meskipun kamu lihat ini banyak fakta yang Tuhan udah kasih singkapkan tentang dia. Mar, hei perempuan Samaria, mar kali ini kita lihat ngana jujur. That's why kenapa waktu Tuhan mention tentang yang baik dari dia, saudara tahu tuh dalam sejarahnya, inilah perempuan, orang pertama yang menginjil bahwa Yesus adalah Mesias. Yohanes pasal yang keempat. Nubuatan itu mungkin, dia pikir, kalau mungkin kita, ngan pepa itu 5 toh, makanya kok ngana, gitu. Tuh 2, ya, yang ketiga, keempat. Tapi Yesus gak kayak gitu. Dia kasih tahu kenyataannya. Dan dia menunjukkan kepada perempuan ini, I see something good in you. Meskipun anak saudara lihat ini menyebalkan, tapi anak ini rasa-rasa bukan nubuatan, kutukan ini kita mau kasih. Saudara, please saudara, nubuatan spiritnya, I must see the good thing even only 1. Perempuan ini buruk, tapi Yesus bilang ini perempuan ini jujur. Ini satu kebaikan dan satu kebenarannya bisa membawa dia kepada satu hidup yang benar di masa yang akan datang. Dan benar dia the first penyinjil di dalam Alkitab. Hari ini saya mau bilang, banyak nubuatan yang terbaik dari Tuhan buat saudara. Saudara jangan lihat saudara masa lalu yang buruk. Tuhan jangan lihat satu yang baik, dan Tuhan punya keyakinan satu yang baik itu bisa membawa engkau dalam kehidupan yang hebat dan luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Tolong kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Tuhan Yesus melihat satu aja. Satu, mari ini satu ini keren banget kan, profesi. Please lah hamba-hamba Tuhan, stoplah profesi yang kemudian kita menghancurkan, tapi kita membangkitkan. Satu, mar Yesus mention cuma satu DP bagus. Mari ini perempuan diubahkan hidupnya. Yang berikut saudara, ini gini saudara, tentang nubuatan. Nah saudara, ini keren banget. Jadi kata nubuatan itu, nubuatan. Yang kedua saudara, karunia yang diucapkan lewat perkataan, by words. Tapi karunia yang kedua jenisnya itu Tuhan bekerja di dalam hikmat yang tadi saya sudah jelaskan. Nah ada hal yang ingin kita jelaskan, ini dalam banget saudara. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 dibilang begini. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi ada karunia yang katanya namanya karunia hikmat, yang tadi saya bilang. Saudara, orang ngobrol sama saudara dengar dan saudara dapat hikmat daripada Tuhan untuk kasih tahu solusinya. Gitu ya. Wah, ini keren banget, betul gak? Ini saudara, wah benar nih kita mesti ngomong. Nah, tapi ternyata saudara kata hikmat di situ, kemudian kita lihat ternyata gini, hikmat adalah begini saudara, hikmat. Hikmat itu perkataan dari pikiran dibuahkan dalam perkataan, itu solusi buat orang lain, itu berhikmat banget. Ini orang ada masalah, Tuhan kasih hikmat, oh napa solusi, selesai. Tapi ada ternyata hikmat yang lain pastor. Saudara, hikmat itu bukan cuma satu memberi solusi. Tapi sebenarnya gini, hikmat itu di dalam Amsal pasal yang ke-12. Jadi di dalam bahasa Ibrani dipakai kata orang hikmat itu dipakai kata arum. Maksudnya apa? Begini. Amsal pasal yang ke-27 ayat 12 begini. Amsal yang ke-27. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi kata bijaksana atau kata hikmat atau orang yang berhikmat, orang yang bijaksana itu dipakai kata arum. Begini, saya mau kasih gambaran. Waktu Tuhan itu mention di Alkitab tentang punya karunia roh hikmat, you mesti tahu ini. Ini keren banget. Oh soal kasih solusi dia jago saudara, pastor keren. Tapi ada karunia hikmat yang bisa jadi ada pas saudara. Kenapa? Ini penting banget. Karena saya yakin ada di dalam diri saudara. Jadi kata bijaksana ini atau kata berhikmat, hikmat itu bukan cuma sekedar kasih solusi, tapi hikmat itu mencegah kesalahan besar terjadi. Saudara, orang-orang yang tiap hari diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dari yang remeh-temeh sampai yang penting dan besar, betul? Saudara mesti datang kepada orang yang punya hikmat. Kadang kita suka datang kepada orang yang berhikmat kalau so ada masalah. Kagil, kenapa harus ada masalah kita kagil? Kenapa kamu gak datang kepada orang yang punya karunia hikmat sebelum kamu tuai masalah? Hei anak-anak muda, ini karunia hikmat ini, itu ada dalam orang tuamu. Ada di dalam mentormu.
ada dalam diri pastor. Ini kita paling pusing. Benar pastor dan pengembalaan kita. Itu orang kalau ngambil keputusan, so di ujung baru kasih tahu 4 orang. Aduh, pusing. So dari pemasal baru bilang 4 orang. Kok udah sampai di situ ya, kenapa gak bilang-bilang? Saudara gini, Alkitab bilang bahwa Tuhan kasih karunia spiritual itu hikmat. Hikmat untuk mencegah kesalahan-kesalahan besar, mencegah malapetaka besar. Mungkin saudara bilang gini, di MCM, ya apakah kita belum ada? Bisa jadi saudara selama di sini 5, 6, 7 tahun. Sebenarnya saudara, kalau di luar sini saudara dapat malapetaka besar. Tapi berhubung saudara di sini mungkin saudara dapat hikmat-hikmat yang mencegah saudara melakukan kesalahan besar. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ini, karunia ini ada di dalam setiap orang tua yang hadir di pagi hari ini. Karena sebenarnya saudara, banyak kali kadang kita gini, dalam topik kita boleh sedikit spill cerita-cerita. Misalnya gini, ya namanya juga kadang tim, kita kan tim ya, pastor juga ngerti. Kadang kita tim kayak John Sedeng Agi bilang, Kak begini Jo Kak, gak usah bikin begitu Kak, kayak gini sini lebih bagus. Kadang kita lagi capek, yo bikin Jo. Padahal dalam hati udah bilang itu salah, itu gak benar, itu gak sesuai dengan kaidahnya. Dan benar jadi masalah. Hikmat ditaruh Tuhan untuk mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Kalau saudara sekarang lagi berhadapan sama keputusan-keputusan yang besar, please cari hamba Tuhan, cari mentor, cari pastormu untuk tanya, please, karena lebih bagus mencegah daripada mengobati. Kalau memang terjadi, ya begini saudara, Tuhan itu baik, katakan amin. Ini ada orang yang karunia mengadakan mujizat. So mau bangkrut Tuhan, so mau rugi. Minta doakan sama hamba Tuhan punya karunia mengadakan. Pastor tolong doakan dulu, kita lagi butuh mujizat. Tapi bukankah alangkah indahnya kalau kita kemudian benar-benar membudayakan ini karunia hikmat ini, amin. Karena banyak sebenarnya karunia hikmat dititipkan Tuhan kepada orang-orang di sini. Mari semua nyandak baca cerita aja saudara. Padahal hikmat itu sebenarnya mampu mencegah kesalahan-kesalahan besar anggota keluargamu, teman baikmu, cuma kamu tidak bilang. Nah yolo, cuma suka kasih solusi. Padahal kalau kita lihat di Alkitab, lebih keren itu bukan kasih solusi, mencegah malapetaka datang. This is kind of arum, orang-orang berhikmat. Karena kita senang dengar orang, wah keren ya gini, wah keren dia buat mujizat. Kamu gak tahu betapa kerennya orang yang kasih nasihat ke kamu sehingga kamu tidak jatuh ke dalam lubang yang dalam. Bukankah itu juga karunia dari Tuhan? Haleluya, dan saya percaya ada dalam diri saudara, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara, haleluya. Semua habis waktunya. Yang terakhir saudara, nah gini saudara, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11, kita langsung ya, 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Tak cari baik-baik, ini apa maksudnya secara khusus? Seperti yang dikehendakinya. Ternyata sudah dikatakan gini, Tuhan kalau dia mengerjakan karunia di dalammu, itu enggak asal-asalan Bapak Ibu. Dikatakan Alkitab, dia mengerjakannya in private for you. Secara khusus disediakan buat engkau, dirancang buat engkau. Tapi kenapa engkau enggak pakai? Kenapa engkau enggak tumbuhkan itu? Dan bahkan dikatakan kenapa Tuhan bilang ini dibuat secara khusus? Karena gini, ini Tuhan kerjakan in private, khusus buat engkau untuk satu divine calling. Panggilan ilahi yang paling mulia di dalam hidup ini. Kamu sedang diperlengkapi dengan karunia secara khusus oleh Tuhan untuk salah satu, untuk kemuliaan bagi pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan Allah. Banyak orang cuma berpikir ya karunia ada atau enggak ada, tapi sebenarnya kalau kita lihat dipakai kata idios, artinya gini saudara, Tuhan kerjakan tuh karunia itu secara unik. Ini kita mau patahkan spirit begini pastor, kita sebel gini, oh dia kok ada karunia itu, kita nyanda. Ini kita bahas kalau di doa pagi kemarin kita bahas tentang social justice itu. Kalau bisa kita paksakan Tuhan keadilan itu seperti kebenaran atau keadilan umum, semua sama rata. Nggak begitu. Tuhan itu DP keadilan, dia bekerja in private kepada kamu, kepada Rofi. Cara dia keadilan Tuhan berbeda, dia bekerja di dalam Rofi, bekerja berbeda di dalam saya, di dalam Kak Jovan. Bukan sama. Tapi adilnya Tuhan secara private ada khusus yang dikerjakan buat Rofi. Buat kita ada, buat Jovan ada, buat Jill ada, buat Novi, buat Bapak Ibu in private beda-beda, idios, unik. Kita mau hancurkan tuh spirit gini.
Dia kok ada, kita enggak ada. Nyanda, Tuhan punya special spiritual gift buat engkau yang dia kerjakan in private in you. Di dalam engkau. Dia kerjakan sungguh-sungguh di dalam engkau. Untuk divine calling, untuk panggilan yang mulia, untuk kerajaan sorga. Yang terakhir, 1 Korintus pasal 12 ayat 21 sampai 22. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Yang paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ini lagi saudara masalahnya. Saudara di kampus itu ya, kita pernah waktu itu orang kerja bakti dan kemudian masak, entah bagaimana. Masak sama-sama dan kemudian kita lihat tuh anak-anak yang pria iris tomat pakai peda. What are you doing bro? Gitu ya. Ya Rof, gimana itu Rof? Iris tomat pakai peda. Itu peda keren memang besar. Tapi gini loh saudara, itu peda gak cocok potong tomat. Potong pohon, capek cabang, oke. Untuk potong tomat, itu kita mesti pakai pisau yang kecil. Di Freshmart harganya 9.000. Peda mungkin harganya 300.000. Atau 250, kita gak tahu lah, nanti tanya Kalani. Tukang jual peda. Kalani ada live oh enggak? Hari-hari jualan peda. Untuk potong tomat, kita mesti pakai pisau yang kecil. Gak perlu peda, walaupun peda besar, keren, tapi gak cocok. Gini, banyak orang salah berpikir bahwa karunianya itu, waktu kita lihat ya gambar tuh, wih gila dia doakan, orang disembuhkan. Lah kita apa? Kalau gak ada Karami atau Rofi, pusing gak pastor, gak ada yang nyetirin. Pastor khotbah doakan keren banget. Mar mobilisasi ada masalah, bener gak pastor? Om Roni kiranya sehat-sehat selalu Om Roni. Aman asam urat. Sangat dibutuhkan Rofi, sangat dibutuhkan kan untuk bantu pastor kadang. Jangan pikir itu gak penting. Bagi orang yang lagi gawat dan butuh pastor, kalau gak ada nganan Rofi yang bawa pastor, waduh repot. Om Roni misalnya, aduh kita lagi ngurusin kandang dan Kak Ramli mungkin lagi. Tapi itu karunia kecil mungkin nyetirin mobil. Tapi itu jadi penting pada saat itu juga. Betul gak? Sama dengan karunia. Jangan menganggap ini kecil, ini besar. Tapi Anda mesti tahu bahwa spiritual gift according to your capacity. Semua Tuhan soator sesuai kamu pe kapasitas. Amin. Bukan cuma ombud sesuai kamu pe selera. Tuhan leator sesuai kamu pe kapasitas. Jadi tolonglah. Jangan berpikir ini orang rasanya gini. Spiritual gift. Yang rohani-rohani aja lah mahasiswa teologi. Oh yang pelayanan dia Jo. Saudara Alkitab ngajarin. Yang kecil pun Tuhan dah kerjakan sesuai kapasitasnya untuk kepentingan bersama. Gak ada yang gak penting di MCM. Semua penting, katakan amin. Semua karuniamu dinanti-nantikan di rumah Tuhan ini. Amin. Kita semestinya semua bekerja dan kita mengerti bahwa karunia yang dititipkan kepada kita itu semua according to our capacity lah. Waktu lalu ya kita nyediain ini, kita vacuum cleaner dan yang lain. Kita senang tadi pagi kita datang 8:30, anak-anak muda ada tidur di sini, bersih. Ingat kita dulu pastor. Tapi hari ini kita udah nggak ngepel mungkin kadang lah ya, tapi kita bisa ada Jones dan anak muda yang lain. Semuanya sesuai kapasitas. Karuniamu mungkin hari ini kamu nampaknya masih mengerjakan yang kecil-kecil. Nanti Tuhan percayakan yang besar. Nanti Tuhan percayakan yang lebih unik lagi. Gak usah pikir yang macam-macam. At least you grow it. Itu Pastor Pekotbah pernah. Kamu tumbuhkan itu karunia. Itu pasti keren abis. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, church. Yang pertama, kita sum up ya. Jadi yang pertama spiritual gift impact gitu, dampak dari karunia rohani. Karunia rohani itu bakal berdampak kalau basisnya cinta. Kita nggak mau lah zaman dulu pastor, bener nggak? Kita nih pasti dem pastor nih punya lah cerita-cerita lucu, betul nggak, dalam pelayanan karismatik, betul nggak? Orang nubuat antara nubuat dan kubuat itu udah banyak banget gitu. Aduh ini segala macam, aduh napa dorang dua bakal kong dorang saling bernubuat, aduh kita semua ketawa lagi, betul nggak? Ya namanya juga di pelayanan dulu kan. Tuhan berkata kepada, aduh dia kasih bakalai dorang dia apa? Firman Tuhan berkata, udah pakai gitu ya. Ini aduh banyak kubuat. Aduh tapi stop lah, di zaman ini udah nggak gitu lagi, bener nggak? Kita mesti pure, betul nggak? Kita layani dengan karunia memang benar-benar. Kalau didoain sembuh, ini juga dari Tuhan, gitu ya. Janganlah kita nggak pakai amplop, bener pastor? Ulang tahun pakai amplop ngapain? Transfer? Oh bukan, sorry. Nggak kita.
Kita bingung ternyata kita benar gereja kita nggak kenal kayak gitu, serius. Mari kita ada kenal kau tuh banyak pelayanan yang kayak gitu. Gila, kok kalau datang ulang tahun lu mesti kasih amplop, bro. Enak juga pastor ya. Enggak maksud Edu. Enggak, kita di izin pastor enggak kayak gitu ya. Jadi oke gitu ya. Pelayanan doa tuh kita mesti disediain. Enggak kita enggak kayak gitu. Biasa aja gitu. Kita doa juga kita pakai sendal jepit, kita pakai celana. Iya, biasa enggak gimana. Kadang orang enggak tahu kalau kita pendeta, bener enggak? Bukan dibuat-buat sih, tapi memang iya. Emang kenapa? Mesti gimana sih kita gitu ya? Basisnya cinta. Kalau kita pergi berdoa basisnya masih cinta, betul ya? Mohon karunia Tuhan, basisnya masih cinta. Kita ngelainin orang lain dengan karunia, mohon basisnya cinta. Kita layani anak kita basisnya masih kasih. Bukan dendam, luka masa lalu, aduh buang itu jauh-jauh. Kalau ada karunia dikasih kepada saudara, untuk anak-anak saudara nikmati itu karunia hikmat, saudara pakai baik-baik. Dan yang kedua, macam-macam spiritual. Ada yang lewat perkataan, pastor kita gak bisa, Tuhan gak berhenti. Karena kamu gak bisa berkata-kata bukan berarti kamu gak punya karunia. Nih, Tuhan bisa bekerja lewat ide-ide cemerlang hikmat yang Tuhan kerjakan dalam pikiranmu. Bisa jadi selama ini ternyata saudara tuh pandai sekali. Marta orang nih tahu pastor. Tuh orang pe masalah di gereja ini gak sedikit saudara. Masalah manajerial. Saudara pikir orang ini, ya walaupun orang sumber dayanya cukup bagus, tapi orang merasa masih kurang. Masih perlu saudara hikmat-hikmat yang Tuhan udah titipkan pas saudara. Tolong jangan disembunyikan. Benar nggak? Ada ide cemerlang untuk mungkin saudara kita buka pelayanan di mana? Tepuk tangan dong ya. Ada dalam Tuhan titipkan dalam saudara. Gereja ini terbuka. Pastor pasti terbuka untuk dengar saudara. Mau saudara masih muda jangan rasa malu. Gereja kita terbuka untuk hikmat yang dititipkan Tuhan memang lewat saudara. Saudara, Tuhan juga titipkan orang-orang yang kita nggak pernah tahu. Mungkin di sini baru kelihatan Pastor Melan. Nyanda orang berdoakan pasti sembuh dalam nama Yesus. Ternyata anak-anak muda di sini kamu jangan-jangan punya karena itu kamu diem-diem. Kita bilang ayo pastor doa pelepasan, penyerahan. Mungkin kamu bilang enggak pastor Paski, dia mau sembuh. Wah gitu tuh kita pingin banget tuh next gen kita kayak gitu, bener kan? Spiritual gift according to your capacity. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nggak ada pisau besar lebih keren dari pisau kecil, nyanda saudara. Orang butuh semua sesuai kebutuhan. Tundukkan kepala kita berdoa.